Benar Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau mau datang ke dunia ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang sangat peduli Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih Tuhan, sehingga Engkau mau datang ke dunia untuk menjadi terang bagi kami semua orang. Engkau datang ke dunia untuk menguduskan setiap orang. Engkau datang ke dunia untuk kami pada saat kami sedang berdosa Tuhan. Itu wujud kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul di sini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya setiap daripada kami pulang kami mendapat berkat Tuhan. Karena Engkau telah siapkan hamba-Nya Bapak Pendeta Thomas Tuhan untuk menjadi berkat. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, kami percaya itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya Tuhan telah persiapkan kami. Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, tentunya kerinduan dari setiap kita untuk selalu berada di dalam hadirat-Nya setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang kami minta Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan sama-sama. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan
segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berpegang di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Haleluya. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ya Tuhan, kami rindukan Engkau. Lebih dalam lagi kami mencintai Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, yang penuh dengan anugerah dan kuasa. Haleluya, haleluya. Hati kami terangkat untuk menyembah Tuhan. Hati kami Tuhan rindu dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. lebih dari segala yang ada.
Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita masih tinggal bangkit berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa pagi hari ini yang penuh sukacita? Haleluya. Boleh tos kiri kanan, katakan sukacita. Haleluya. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. We'll rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Hallelujah. Enter his gate with
I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Katakan aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Sekali lagi katakan, selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa buat hati kita gembira. Amin. Amin. Kita masih memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kita datang untuk memuliakan Tuhan karena Dia layak ditinggikan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan tingginya. Gloria, haleluya. Besar dan mulialah Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sungguh di momen Natal ini, beberapa hari kita masuk tanggal 25 Desember, hari yang dinanti-nantikan, menyambut, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan yang Tuhan siapkan di momen Natal. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, Kau tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita katakan, oh Yesusku, Engkau Raja dunia. Engkaulah Raja damai,
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang peduli dengan hidup kami. Keadaan, situasi tidak akan membuat kami mundur dan kecil hati. Karena kami menyadari hidup kami disertai Tuhan. Hidup kami dicukupkan oleh Tuhan. Hidup kami dibuat menjadi berhasil. Karenanya biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan. Tolong siap kami sehingga sebentar waktu kami pulang dari ibadah ini, kami menjadi pribadi yang sudah diubahkan. Kami boleh datang dengan segala kelemahan, tapi kami akan pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami mungkin datang dengan segala keputusasaan, tidak mengerti jalan mana yang harus kami pilih. Tetapi waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami dapat kekuatan yang baru, dituntun untuk boleh menemukan jalan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam urapan Roh Kudus, kami siap dengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Puji Tuhan saudaraku ya. Mungkin saudara dulu pernah dengar lagu Badai Pasti Berlalu ya. Tapi banyak orang bilang, kok badai saya gak pernah berlalu Pak. Kok gini-gini aja Pak. Malah hidup saya semakin berat. Apalagi saya sudah ikut Tuhan Pak. Kok jadi gini Pak. Nah Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menina-bobokkan kita ya. Bahkan Alkitab bilang hari-hari terakhir akan ada masa yang sulit. Bahkan kitab Wahyu katakan secupak gandum sedinar upah atau gaji orang bekerja satu hari. Cuma cukup membeli secupak gandum ya. Artinya apa? Keadaan ke depan tidak baik-baik saja. Tapi orang yang berlindung dan ada di dalam kebenaran firman, percayalah hidupnya tetap dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Burung di mana? Di udara. Bukan burung dalam sangkar. Kalau burung dalam sangkar nggak perlu repot mikirin cari makan. Karena yang tuannya yang pelihara akan buka pintu sangkarnya kasih makan. Tetapi kita burung di udara. Yang mungkin dalam keadaan situasi tertentu sulit cari makan, mungkin angin, mungkin hujan dan sebagainya. Tetapi burung di udara saja seolah-olah hidupnya tidak pasti, tetap dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang, bukan bunga di pot. Kalau bunga di pot, apalagi Bu Yanti yang pelihara, pasti dijaga ya. Ada serangga, disemprot ya, dipelihara. Kalau panas, perlu panas dibawa keluar, kena matahari, oh terlalu panas dibawa masuk. Kita enggak, bunga di padang. Kadang-kadang terlalu terik matahari, terlalu hujan, dan segala macam. Tetapi janji Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi apapun situasi kondisi yang saudara alami, ya tetap bersyukur dan tetaplah percaya. Seperti tema firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan, berdiri teguh di tengah badai. Ya saudaraku, kita lihat dulu ayatnya, next. Terambil dari 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan,
ya bicara tentang fondasi kehidupan kita, dasarnya bukan Yesus memberikan dasar, tetapi Yesus sendiri adalah dasar. Artinya apa? Fondasi, kalau saudara mau bangun rumah, ya bukan bangunannya dibangun dulu, ditentukan lokasinya dan fondasinya, dan bangunan di atasnya mengikuti fondasinya. Ya, kalau fondasinya bentuknya huruf L, fondasinya tentu bangunannya harus berbentuk huruf L, ya. Kalau fondasinya berbentuk huruf T, tentu bangunannya di atasnya harus di huruf T. Artinya apa? Artinya kalau kita menjadikan Yesus sebagai fondasi hidup kita harus memiliki satu hal, karakter Yesus. Amin, saudaraku, karakter Yesus. Kita lanjutkan. 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini, yaitu Yesus, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang, bukan per gereja atau per jemaat, bukan, masing-masing orang, bukan per keluarga juga ya. Masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi saudara kekasih Tuhan, persoalan bisa saja karena ujian, tapi tidak semua persoalan adalah ujian. Banyak persoalan terjadi dalam hidup kita karena kebodohan kita. Dapat tawaran pinjaman online, saudara terima. Akhirnya terjerat pinjol, lalu saudara bingung, diteror terus dan sebagainya. Lalu saudara marah sama Tuhan, kok gini keadaan saya? Karena kebodohan kita. Ya saudaraku, sudah tahu nggak boleh, sudah tahu melanggar, tapi saudara tetap lakukan. Tetapi kalau saudara hidup dalam kebenaran dan Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, bisa saja masalah itu ingin membentuk kita supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Pembentukan Tuhan untuk membuat saudara naik kelas, yang setuju bisa katakan amin. Tapi godaan iblis untuk membuat saudara jatuh dan sulit untuk bangun lagi. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan saudara jatuh, tetapi Dia ingin supaya saudara bisa naik kelas dan makin dewasa. Nah, persoalan yang ketiga adalah kalau diizinkan saudara sudah hidup benar, ya, sudah hidup sesuai firman, tetapi kok ada masalah, bisa saja itu ujian. Kita lihat lebih lanjut. Sekali, ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Ya, ini kondisi pertama adalah saudara menjadikan Yesus sebagai fondasi. Ya, masalah bertubi-tubi, hidup kayaknya itu berat banget, tapi selamat masuk surga. Ya, seperti keluar dari dalam api. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, next. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, bukan setiap orang masuk dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kondisi kedua, hidupnya spektakuler, pelayanannya hebat, usir setan, setan lari, bukan kita yang lari, ya kan? Tumpang tangan atau seorang sakit, orang menjadi sembuh, hidupnya oke, tetapi di ujung, di akhirnya, aku tidak mengenal engkau. Yang pertama tadi, hidupnya berat, penuh penderitaan, penuh api penderitaan, tetapi masuk surga. Itu kondisi yang pertama. Ini kondisi yang kedua, hidupnya baik-baik saja, sukses, tapi gak masuk surga. Kita mau supaya kita hidup ini sukses di bumi
dan sukses masuk ke dalam sorga. Yang mengerti bisa katakan amin. Haleluya. Nah, gimana caranya supaya kita di bumi juga bisa sukses, kemudian kalau kita mati bisa masuk sorga. Jangan sampai kelihatannya sukses di bumi, usir setan, setannya kabur, tumpang tangan orang sakit menjadi sembuh, mujizat terjadi, tapi Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Kan kita tentu tidak mau seperti itu, saudaraku. Kita mau supaya hidup kita di dunia ini jadi berkat, kemudian kita dipanggil Tuhan, kita diterima dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat sekarang kepada hal-hal apa supaya kita bisa menjadi pribadi yang di bumi sukses, sukses juga masuk surga. Ya, next. Kita lihat ayat itu. Terambil dari Matius 16:22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berbicara kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Statement ini keluar dari Petrus ketika Petrus mendengar berita dari mulut Tuhan Yesus sendiri bahwa dia akan menderita, kemudian mati di atas kayu salib. Petrus sangat mengasihi Yesus. Lalu dia bilang, dia beri saran, dia beri ide, kalau bisa hal itu jangan sampai terjadi, ya. Atau dengan kata lain, aku tidak mau kehilangan engkau. Atau dengan kata lain, jangan sampai engkau mati. Ya, tujuan Petrus adalah baik. Tujuan Petrus bukan membenci, justru karena sangat mengasihi Yesus. Tetapi kenapa sampai ditengking, ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus? Enyahlah iblis. Karena Petrus tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan Tuhan, tidak ada kata lain. Poin yang pertama kalau saudara mau mencatat adalah selalu mencari kehendak Tuhan. Tujuannya baik, maksudnya baik, niatnya baik. Kata Petrus itu adalah batu karang, Petros. Nama Petrus itu batu karang. Tetapi dalam situasi seperti itu dia kelihatannya labil. Dan dia lebih memakai cara pikirnya sendiri, sehingga dia beri ide kepada Yesus untuk jangan sampai dia ditangkap dan kemudian disalibkan. Mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, tidak simpel. Mengenali kehendak Tuhan itu tidak sederhana. Saudara, mengenali berkat Tuhan gampang. Wah, hari ini saya diberkati Tuhan, di toko rame nih, usaha lancar. Saudara, mengenali berkat Tuhan gampang. Apalagi mengenali mujizat Tuhan. Pak, teman saya Pak, gak bisa jalan Pak, ditumpang tangan Pak, langsung dibuang tongkatnya, langsung berjalan. Mengenali mujizat Tuhan gampang. Mengenali kehendak Tuhan tidak mudah. Apalagi di tengah masalah, di tengah problem yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita mencari apa maksud Tuhan sampai problem yang berat ini terjadi dalam hidup saya. Mencari kehendaknya itu butuh kedekatan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mencari kehendak ini sesuatu yang penting, termasuk di dalam rumah tangga. Kenapa suami istri sering cekcok? Karena sama-sama tidak berusaha untuk mencari kehendak pasangannya. Yang mau adalah pasangannya ngerti kehendaknya. Jadi kalau orang menikah cari bahagia, sulit untuk bahagia. Saya mau menikah sama dia supaya saya bahagia. Dia anak orang kaya misalnya. Saya menikah sama dia, istri pacar saya ini, wanita ini, pasti saya bahagia karena dia cantik,
misalnya. Kalau saudara menikah untuk cari bahagia, biasanya saudara sulit untuk bahagia. Tetapi gimana caranya? Saya menikah sama dia, orang yang saya cintai, saya ingin membahagiakan dia. Pasangannya juga, saya nikah sama dia bukan karena kayanya, bukan karena cakepnya, tapi saya ingin membahagiakan dia karena dia orang yang saya cintai. Ketika saudara ingin membahagiakan orang yang saudara cintai, percayalah saudara, keluarga saudara akan bahagia. Amin, saudaraku. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bukan supaya saudara diberkati, bukan supaya saudara dipulihkan, bukan supaya saudara sukses apa yang menjadi mimpi dan harapan saudara. Tapi waktu saudara berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Gimana menyenangkan Tuhan? Mencari kehendaknya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan saya percaya waktu saudara bisa menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak mungkin lupa untuk memberkati saudara. Jadi kita melayani Tuhan bukan supaya diberkati, tetapi saudara diberkati karena saudara mampu menyenangkan Tuhan dan mengerti akan kehendaknya. Ya, saudaraku, banyak contoh di dalam Alkitab. Maria dan Marta, yang umum, yang banyak orang tahu. Ya, Maria kayaknya nganggur-nganggur aja duduk di kaki Tuhan. Tapi Marta sibuk, ya, sibuk dia di dapur, dia siapkan makanan dan sebagainya. Mungkin dia belum mandi, mungkin dia masih belum sempat ganti baju, dia sibuk untuk menyiapkan makanan. Tapi yang dipuji Maria. Kalau secara manusia mungkin Marta bisa komplain. Loh, saya ini kan kalau suruh nganggur lebih enak nganggur. Tapi saya ini bekerja, saya nyiapin makanan karena supaya kalian semua bisa makan. Kenapa kok saya dianggap salah? Kok Maria saudara saya yang nganggur, yang diam-diam aja, duduk-duduk tenang aja, kok malah dipuji? Di sini saudara kekasih Tuhan, seringkali kita cuma mengerti apa yang kita pandang baik, bukan mencari kehendak apa yang Tuhan anggap baik. Ya saudaraku, ya. Contoh Yunus. Yunus tahu bangsa Niniwe ini bangsa yang tegar tengkuk. Maunya Yunus bangsa ini dihancurkan. Tetapi waktu Yunus menyampaikan firman Tuhan, ya saya namanya hamba Tuhan, saya nyampaikan firman Tuhan, sampaikan. Ternyata di luar ekspektasi. Dari raja sampai rakyat semua bertobat. Akhirnya Tuhan membatalkan rencananya untuk menghancurkan Niniwe. Mestinya harusnya seyogianya Yunus senang sebagai hamba Tuhan. Bersyukur lewat pelayanannya semua bertobat. Tetapi kebencian pribadinya membuat Yunus tidak rela Niniwe batal dihancurkan oleh Tuhan. Saudaraku, dalam pelayanan juga jangan sampai ambisi pribadi kita, keinginan kita, ataupun mungkin sakit hati kita, ya ingin melihat orang lain hancur dan seterusnya. Tapi ayo, waktu kita mengerti kehendak Tuhan, apapun kondisi, karena Dia adalah Allah yang punya hak prerogatif. Amin, saudara. Yang kedua, ya ini kehendak. Yang kedua, next. Yang kedua adalah melangkah dengan cara Tuhan. Kehendaknya betul, tapi apakah caranya benar atau tidak? Jadi motivasi, niat, tujuan itu perlu atau harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudaraku, niatnya betul, kalau caranya salah juga nggak benar. Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan menunjukkan jalan atau solusi yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Cara itu sangat penting, saudaraku. Tahun 94 saya pernah mengambil keputusan untuk saya menetap di Amerika. Tahun 94. Adik saya sudah warga negara Amerika dan saya ingin mendapatkan green card. Lalu teman-teman di gereja Indonesia menyarankan untuk saya hubungi satu lawyer. Ada lawyer itu orang Yahudi,
Dia banyak menolong orang sehingga orang Indonesia punya green card tinggal di Amerika. Saya pergi ke sana dan kemudian difoto depan samping, bayar $200 tahun 94 itu. Ya. Jadi di sana bayar dulu, belum diajak ngomong, belum dikasih solusi, belum advice-nya gimana, belum bayar dulu, ya kan? Ya orang ngasih Tuhan. Bukan diajak ngomong, diajak konseling, ditawarkan solusinya, setelah oke baru bayar, enggak. Ini bayar dulu. Setelah bayar dia bilang begini, ini ya, you kan orang Indonesia. Zaman tahun 94 itu saksi Yehova itu masih dilarang di sini. Boleh sejak zamannya Gus Dur, ya, sebelumnya tidak boleh. Lalu jadi saya kasih ide, you seolah-olah pengikut saksi Yehova. Nah, karena you takut pulang ke Indonesia, takut dipersekusi atau ditangkap, jadi you meminta suaka politik kepada pemerintah Amerika. Karena di Amerika itu hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi, ya saudaraku, ya. Biasanya you pasti lolos terima green card. Enggak usah benar-benar ikut saksi Yehova, tapi kalau you mau ikut, karena dia juga si lawyer ini juga pengikut saksi Yehova. Kalau you benar-benar ikut, wah, pekerjaan terbuka, apapun nanti you kita tolong semua. Ya, tapi sementara you belum putuskan untuk benar-benar ikut saksi Yehova, you seolah-olah you saksi Yehova, ini isi formnya diisi, jadi you minta suaka politik kepada pemerintah Amerika karena you pengikut saksi Yehova, jadi nggak berani pulang ke Indonesia, minta izin tinggal di Amerika. Saya bilang, enggak. Loh, dia bilang, kenapa? Enggak. Saya percaya hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Saya nggak mau ikut, nggak, ini formalitas saja, nggak, meskipun formalitas, karena gini saudara, keputusan kita sangat menentukan iman kita kepada Tuhan, meskipun bohong-bohongan saudaraku, ya, meskipun formalitas. Jadi saudara kasih Tuhan, boleh saudara bilang doa sama Tuhan, saya kan supaya dapat green card Tuhan, supaya saya bisa melayani di Amerika Tuhan. Boleh, tujuannya boleh benar, tapi caranya kalau nggak benar itu mempermalukan Tuhan. Amin saudaraku. Satu kali saya kedatangan seorang pengusaha sangat kaya, dia punya real estate besar, lalu kemudian dia karena dia akan istrinya akan disita oleh bank, kreditnya macet. Dia bilang begini, Pak, bisa nggak Pak, kita pura-puranya cerai. Bukan, jadi cerai secara surat juga cerai. Lalu kita buat harta terpisah Pak, baru kawin lagi Pak. Jadi kalau disita bank, harta istri saja yang disita, saya nggak. Ketemunya bohong-bohongan kan. Saya bilang, Pak, meskipun ini bohong-bohongan, ya, saya bilang jangan. Ini karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi saya pribadi menyarankan jangan pakai cara itu. Habis gimana Pak? Ini kalau disita gimana? Itu menurut Bapak nggak mungkin atau mustahil untuk bisa beresin. Tapi kalau Bapak hidup dalam kebenaran, percayalah, pintu akan Tuhan bukakan. Dan akhirnya dia dengar dan dia membatalkan rencananya untuk cerai bohong-bohongan, bikin harta terpisah. Dan oleh kemurahan Tuhan berapa bulan kemudian dia bilang, Pak, Tuhan tolong saya, semuanya beres. Jadi waktu saudara hidup di dalam kebenaran, ada tawaran cara-cara yang di luar firman, jangan pakai cara itu karena itu yang akan menjebak saudara. Saya mau tanya, penyesalan di belakang pada di depan? Penyesalan selalu di belakang saudaraku, ya. Waktu saudara ambil keputusan, waktu saudara memilih, belum menyesal, belum. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya penasaran. Penyesalan selalu di belakang saudaraku. Jadi waktu saudara memilih sesuatu, mengambil keputusan, memilih solusi, mencari cara jalan keluar, itu biasanya saudara belum nyesel.
Tapi dengar baik, kalau saudara melakukan firman Tuhan, saudara tidak pernah nyesel. Amin. Meskipun waktu saudara lakukan firman Tuhan, hasilnya tidak seperti harapan saudara. Mungkin hasilnya tidak seperti harapan saudara, tapi percayalah, orang yang melakukan firman Tuhan tetap Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Mungkin saat itu apa yang saudara harapkan tidak sesuai ekspektasi atau harapan saudara, tapi tetaplah percaya, Tuhan nggak pernah berutang. Ya, jadi lakukan segala sesuatu sesuai dengan cara Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, percayalah saudara akan melihat janji Tuhan menyatakan, karena Tuhan itu gini loh. Tuhan itu punya cara yang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Kadang-kadang kan kita kalau ada di dalam keadaan kesulitan, misalnya kesulitan uang atau kesulitan usaha atau apa, mencari pekerja, kan kita suka ngomong sana sini mengharapkan belas kasihan orang. Saya mau katakan, manusia bisa tolong kita seberapa sih? Paling pol dia bilang gini, ya nanti saya dukung dalam doa. Tenang aja bro, saya juga dukung dari belakang. Gitu. Paling sebatas itu. Tapi waktu saudara berseru kepada Tuhan, percayalah saudaraku, kalau saudara berseru kepada Tuhan dengan iman, saudara akan melihat bahwa Dia tetap Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu di luar kemampuan cara berpikir kita. Haleluya. Jadikan Dia nomor satu, amin. Saya ajak saudara merenungkan di mobil saudara. Ada satu benda sangat dibutuhkan, tapi kurang diperhatikan dan kurang dipedulikan. Kalau mobil dicuci, semuanya dicuci, seban-bannya semua dibersihin, tapi benda ini seolah-olah tidak dibutuhkan. Namanya ban serep. Tidak ada orang peduli dengan ban serep. Enggak ada orang spesial turunin ban serep, cuci yang bersih. Kadang-kadang anginnya ada atau enggak aja enggak diperiksa, saudara. Sehingga pada waktu kempes ban, diturunin ban serep, ternyata kempes juga. Karena anginnya nggak pernah diperiksa bertahun-tahun. Nah, seringkali orang jadikan Tuhan itu ban serep. Nggak pernah peduli dengan Tuhan, pas lagi butuh baru ingat Tuhan. Lewat ibadah kali ini, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, apapun kondisinya, selalu jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Coba next. Di media. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saudara mengasihi Tuhan, hatinya jangan menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami keadaan baik. Keadaan baik saja dia tidak alami. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kenapa tidak berpenduduk? Karena semua orang meninggalkan tempat itu. Karena tidak ada jaminan masa depan, semua tinggalkan ya tempat itu. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudaraku, ada kutuk, ada berkat. Tergantung mana yang kita pilih, pasti kita pilih berkat. Cuma seringkali kita bersikap mengundang kutuk. Kenapa? Lupakan Tuhan, mengandalkan manusia dan seterusnya. Ya, andalkan Tuhan. Kertas ini kalau disobek sangat gampang. Tapi kalau kertas ini dimasukkan dalam Alkitab, saudara, yang tebal itu, dia tidak mungkin bisa disobek. Justru semakin disobek, semakin saudara sadar saudara tidak mampu untuk menyobeknya. Kenapa? Karena kuat. Begitu juga dengan hidup kita yang kalau kita sadar kita tidak mampu, andalkan Tuhan. Dia bukan mampu, lebih daripada mampu untuk melindungi, menjaga, dan mencukupkan. Jadi yang ketiga adalah melangkah dengan kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa minta persoalan kita diperingan. Ya.
Pernahkah saudara berdoa, Tuhan, kalau persoalan berat ini Tuhan izinkan terjadi, buat bahuku semakin kuat sehingga multimedia bisa next, sehingga aku dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku, minta bahu rohani saudara semakin kuat sehingga berapapun beratnya saudara mampu untuk memikul. Dan waktu saudara mampu memikul, saudara sadar itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya di gereja kita ada namanya kelompoknya GE, Golden Eagle, itu untuk yang tua-tua, senior 55 tahun ke atas ya. Dan di situ mereka suka ngobrol. Yang satu bilang, kita seumur-umur kita ini harus banyak jalan, ya minimum 30 menit per hari jalan, ya. Jalan. Pinggir pantai boleh, di sekitar rumah boleh. Yang satunya bilang, jangan cuma jalan. Karena otot kita perlu dilatih dengan beban. Lu maksudnya gimana? Ya perlu angkat beban. Ya, perlu angkat beban. Terus yang dikasih tahu bilang gini, beban hidup saya udah lebih berat. Saudara kasih Tuhan, beban hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan untuk melatih otot rohani kita. Supaya otot rohani kita, sehingga kita bisa bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara kasih Tuhan, kenapa orang diminta untuk selalu bersyukur? Kenapa Tuhan bilang bersyukurlah senantiasa? Bukan keadaan baik yang membuat saudara bersyukur, tapi waktu saudara bersyukur, keadaan yang tidak baik menjadi baik saja. Amin. Keadaan berat sekalipun waktu saudara bersyukur, saudara merasa bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan dalam kehidupan saudara, sehingga kita bisa selalu bersyukur. Bahkan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, enggak ada di slide, saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku kasih Tuhan, sekelas Raja Daud yang tidak takut menghadapi Goliat, tetap mengandalkan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu. Gada bicara tentang kekuatan, kedahsyatan Tuhan, tentang pembelaan Tuhan, itu gada. Tongkat bicara tentang otoritas Tuhan. Sadarlah saudara bahwa saudara orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Jadi kalau saudara ngusir setan, bukan dengan kehebatan saudara, bukan dengan pengalaman saudara, tetapi dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya saudara kasih. Jadi saudaraku kasih Tuhan, saya tetap berharap setiap kita selain juga kehendak Tuhan, kita juga menggunakan cara Tuhan, dan yang ketiga adalah melangkah dengan kekuatan Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara bisa menyelesaikan semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan yang keempat adalah melangkah dengan karakter Kristus. Roma 12 ayat yang kedua, ayat yang sudah sangat sering kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seringkali kita supaya tidak kelihatan aneh dan supaya tidak mengalami perbedaan, banyak kali orang terlalu kompromi. Kalau saya pribadi, kita harus toleransi tapi jangan kompromi. Haleluya. Toleransi bisa menerima perbedaan. Tapi kalau kompromi kita menjadi sama dengan orang dunia. Ya, kalau orang dunia melakukan apa kita lakukan, itu namanya kita kompromi. Supaya kita diterima oleh dunia, ya dia ngapain ya kita menjadi sama. Alkitab bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Meta berubah, noia pikiran. Artinya apa? Sudut pandang kita atau mindset kita harus berubah. Waktu mindset saudara berubah, saudara melihat segala sesuatu berubah. Saya kasih contoh.
Kalau firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala perkara. Kalau pikiran saudara belum diubahkan, saudara akan berkata, "Duh, iya kalau keadaan baik-baik saja gampang Pak, nggak perlu disuruh saya bisa mengucap syukur." Tapi kalau keadaan sulit Pak, masa kita harus melawan kenyataan Pak? Kenyataannya sulit, gimana mesti bersyukur Pak? Keadaannya sulit, gimana kita harus berkata Tuhan itu baik Pak? Apa kita harus membohongi perasaan kita sendiri? Bukan. Kalau orang yang belum diubah mindsetnya, sudut pandangnya tidak bisa mengerti tentang perintah Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah diubah sudut pandangnya, sudah mengalami pembaharuan budi, Tuhan suruh bersyukur dalam segala perkara. Waktu keadaan tidak baik, kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya tidak melebihi kemampuan dia untuk menanggungnya. Bahkan Alkitab bilang akan diberikan jalan keluar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah perlunya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Seringkali kan kita merenungkan nasib, merenungkan problem yang kita hadapi, sampai kita nggak bisa tidur mikirin keadaan. Kok gini ya? Kok jadi tambah lama, kok tambah sulit ya? Makin saya dekat Tuhan, kok jadi problemnya tambah banyak ya? Makin saya melayani Tuhan, kok ada saja persoalan. Nah saudaraku, waktu saudara merenungkan problem tanpa merenungkan kebaikan Tuhan, itu yang akan membuat saudara menjadi down. Lalu saudara berkata, udah saya nggak usah sungguh-sungguh lah, nggak usah terlalu aktif di gereja lah, saya jadi jemaat biasa-biasa aja, yang penting hari Minggu saya datang ke gereja, saya lebih fokus cari uang, saya lebih fokus untuk memikirkan bisnis saya, dan tanpa sadar saudara keluar daripada jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi saudara kasih Tuhan, apapun kondisinya ya, apapun kondisinya ya, saya ngomong gini bukan artinya semua harus full time, enggak loh saudaraku ya kan, ya nanti Pak Yangke merasa tertuduh apa saya harus full time, enggak, tidak semua orang harus full time, yang penting full heart, ya sepenuh hati saudaraku. Untuk apa full time tapi tidak full heart? Ya saudara kasih Tuhan, full time cuma sekedar mencari hidup, bukan. Saudara full heart untuk memberi hidup karena saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kedatangan Yesus ke dunia lewat Natal itu membawa Allah kepada manusia. Ya, saya ulang sekali lagi. Kelahiran Yesus dalam peristiwa Natal itu membawa Allah kepada manusia. Kematian Yesus di kayu salib membawa manusia kepada Allah. Sehingga orang yang harusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kematian membawa manusia kembali kepada Allah. Kelahirannya Allah kepada manusia. Lalu pertanyaannya berkaitan dengan Natal, kenapa Yesus kok satu-satunya juru selamat? Memangnya pemuka agama lain tidak bisa menjadi juru selamat? Memangnya nabi dan orang suci tidak bisa menjadi juru selamat? Apakah itu cuma pernyataan orang Kristen saja? Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan, Roma 3:23 bilang, bukan kata saya, Roma 3:23 bilang semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya saudaraku, mau nabi mau pendiri agama sepanjang dia namanya manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa itu ibaratnya begini, harimau itu disebut binatang buas bukan waktu dia nerkam mangsanya. Harimau yang lagi tidur, bayi harimau yang belum bisa apa-apa tetap binatang buas. Begitu juga manusia baru lahir belum bisa berbuat apa-apa, ya buru-buru mau melakukan dosa, ngoek aja bisanya, nggak bisa apa-apa, jalan nggak bisa. Itu pun juga sudah manusia berdosa. Jadi saudaraku, syarat juru selamat cuma dua. Pertama adalah manusia. Karena yang diselamatkan manusia, ya Lucifer jatuh saja tidak diselamatkan. Ya, pertama adalah manusia, yang kedua tidak berdosa. Pertama manusia, yang kedua tidak berdosa. Dicari di bumi, manusianya ada, tapi yang tidak berdosa tidak ada. Dicari di sorga, tidak berdosa
banyak, tetapi yang manusia tidak ada. Ya, jadi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Allah turun ke dunia menjadi manusia dan lahir dalam rupa manusia, dan prosesnya juga manusiawi. Bayangkan saja kalau Tuhan kita lahir dari batu, kan jadi manusia batu. Ya kan saudaraku, kalau dia lahir keluar dari lautan gitu, jadi Aquaman saudaraku. Ya, dia ingin menyelamatkan manusia, lahir dengan proses seperti manusia. Bedanya adalah Maria mengandung Yesus bukan karena hubungan suami istri dengan Yusuf, tetapi karena Roh Kudus. Jadi Maria tetap perawan sampai Yesus lahir. Selanjutnya Alkitab mencatat Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri sehingga punya anak beberapa orang. Ya, saudara kasih Tuhan, salah satu anaknya namanya Yudas, penulis kitab dalam Perjanjian Baru, kitab terakhir sebelum Wahyu, kitab Yudas. Satu pasal itu ditulis oleh saudara daripada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bersyukurlah saudara, bukan cuma punya Tuhan yang nganggur di sorga, rela turun ke dunia sama seperti kita, menderita, ya saudaraku, dianiaya, disalibkan, bahkan dihina. Coba saudara perhatikan, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, semua muridnya nyingkir, cuma beberapa wanita saja yang masih setia di dekat salib Yesus. Semua cari selamat, semua berpikir Yesus saja disalib, ntar lagi gua dong, semua kabur. Bahkan Bapa di sorga memalingkan wajahnya, sehingga di atas kayu salib Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat di atas kayu salib, seperti sorga terputus, dunia terputus, gambaran daripada lewat Yesus, dunia dan sorga dipersatukan sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kalau hari ini saudara tetap ikut Tuhan, itu bukan kebetulan, bukan terpaksa, tapi karena kita sudah menyadari Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara kasih Tuhan, yang perlu adalah kita mengubah mindset kita, pola pikir kita. Katakan bersama saya, pembaharuan budi. Ini ilustrasi, mungkin saya sudah pernah cerita di sini saudaraku. Ya, satu hari ada driver Grab dapat penumpang. Lalu di tengah jalan penumpangnya bilang begini sama driver Grabnya, Bang, tikungan depan, perempatan depan tuh belok kanan, saya berhenti di sebelah kirinya. Waktu ditepuk bahunya itu rupanya kekencengan, sehingga supir Grabnya nginjek gas, hampir nabrak mobil di depan, dan dia nengok ke belakang. Pak, lain kali kok kasih tahunya tuh jangan kuat-kuat gitu Pak, saya kaget tadi hampir nabrak di depan. Penumpangnya bilang, saya bukan mau bikin kaget, saya cuma baru ingat sadar, Mbak saya mau berhenti di depan. Tapi si penumpang heran, masa segitunya sih kagetnya. Lalu iseng-iseng dia nanya, loh Bang, jadi supir Grab baru berapa lama? Ya baru berapa bulan ini lah. Dulunya apa pekerjaannya? Dulu juga supir mobil jenazah. Jadi kalau ada yang nepuk bahunya, dia bayangkan mayatnya hidup lagi gitu loh saudaraku. Ya, jadi profesinya sudah berubah, tapi mindsetnya belum berubah. Banyak kali orang Kristen sudah dibaptis, sudah pelayanan, tetapi masih cara berpikir yang lama. Itu yang sering kali membuat kita hidup penuh dengan terkejut, kekhawatiran, masalah-masalah yang sebenarnya sudah harusnya tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Tetapi lewat ibadah kali ini, biarlah saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus yang memberkati setiap saudara. Ya, kita bangkit berdiri. Saya berdoa sebelum saya serahkan mic ini kepada Bapak Gembala saudara.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu sehingga setiap kami pagi hari ini boleh disadarkan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan hari depan, masa depan yang suram, tidak ada rancangan nasib kami buruk. Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kalau ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah lewat masalah ini menjadi bahan baku untuk membuat kami boleh menyaksikan bahwa di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Berkati Pak Yangke, Ibu Yanti dan seluruh tim penggembalaan di Glow ini Tuhan, supaya setiap kami boleh saling bergandeng tangan untuk satu hal, nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Berkati yang melayani pagi hari ini semua, sehingga kami percaya apa yang kami tabur jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan bahwa baru saja menerima audiensi panitia Natal bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan umat Kristiani di Bali akan menyelenggarakan Natal bersama di Gereja Untal-Untal Kabupaten Badung pada tanggal 27 Desember 2025. Titiang menghimbau sekaligus mengundang umat Kristiani se-Bali agar hadir pada acara Natal bersama tersebut agar acaranya berjalan dengan sukses dan lancar untuk kebersamaan kita di seluruh Bali. Titiang mewakili pemerintah dan masyarakat Bali mengucapkan selamat Natal tahun 2025. Rahayu. Om Santi 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 Om. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami kembali bersyukur padamu Tuhan. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir dari ibadah ini. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu hidup ini tidak mudah Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang penuh dengan kecelakaan. Bahkan Engkau katakan Tuhan, Engkau akan memberikan kami, Kau tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, iman, kami kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan meteraikan setiap firman yang telah ditaburkan itu, sehingga kami menerima berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus. Kiranya Tuhan terus menyertai hamba-Mu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang juga sudah hadir. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Sehingga minggu depan mereka boleh kembali bersama-sama kami untuk beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita, bahkan menguduskan kita tuh. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan selalu membelamu, Tuhan yang akan selalu menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.